Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Public Revenue and Expenditure. Adapun anggota kelompok 9 yang pertama ada Andi Dina Febrianti, saya sendiri, ada Ihdiana, ada Muhammad Fikri Akbar, dan juga ada Diana Pangestu. Selanjutnya, daftar isi. Bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 pembahasan meliputi pengertian public revenue, pengertian public expenditure. Bab 3 kesimpulan meliputi kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ihdiana. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinda. Selanjutnya saya akan membacakan materi pada video kali ini. Yang pertama, Public Revenue. Public revenue atau pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Perhitungan tersebut berdasarkan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup selama setahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Namun, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto, yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh suatu negara yang diukur menurut harga pasar. Oleh karena itu, pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan satu negara dalam kurun waktu tertentu, yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan dinilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan aggregate, sumbangan, dan berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai. Selain itu, data pendapatan nasional yang telah dicapai dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang perekonomian negara tersebut pada masa yang akan datang. Prediksi ini dapat digunakan oleh pelaku bisnis untuk merencanakan kegiatan ekonominya di masa depan, juga untuk merumuskan perencanaan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan negara di masa yang akan datang. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Diana. Dalam penggolongan yang sangat sederhana, sektor-sektor dalam perekonomian selalu dibedakan dalam 3 golongan, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa-jasa. Cara menggolongkan pendapatan faktor-faktor produksi yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan para pekerja yaitu gaji dan upah. 2. Pendapatan dari usaha perseorangan. 3. Pendapatan dari sewa. 4. Bunga neto. 5. Keuntungan perusahaan. 6. Pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Pendapatan pribadi diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun, yang diterima oleh satu penduduk negara. 2. Public expenditure. Public expenditure atau pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program di mana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Macam-macam pengeluaran negara menurut macamnya. Pengeluaran negara dibedakan menjadi 2, yaitu menurut organisasi dan menurut sifat. Menurut organisasi, pengeluaran negara digolongkan menjadi 3, yaitu A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah provinsi, C. Pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi 5,
antara lain A. Pengeluaran investasi, B. Pengeluaran penciptaan, C. Pengeluaran kesejahteraan rakyat, D. Pengeluaran penghematan masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya, yaitu kelompok 9. Bab 3, penutupan. A. Kesimpulan. Public revenue atau pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau dalam kurung RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Perhitungan tersebut berdasarkan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup selama setahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Cara menggolongkan pendapatan faktor-faktor produksi sebagai berikut. 1. Pendapatan para pekerja, yaitu gaji dan upah. 2. Pendapatan dari usaha perorangan. 3. Pendapatan dari sewa. 4. Bunga neto. 5. Keuntungan perusahaan. 6. Pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Adapun public expenditure atau pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintahan menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program di mana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. B. Saran. Dengan penjelasan yang dapat penulisan jabarkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Besar harapan penulis kepada para pembaca untuk dapat memahami dan mampu untuk mengaplikasikannya dengan baik. Mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.